Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansa di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas Bitcoin karena Bitcoin tadi kembali melakukan pergerakan yang cukup liar gitu ya, fake out yang cukup dalam ke bawah, dan kita tiba-tiba recover lagi. Kita pengen bahas kira-kira apa yang sedang terjadi, dan juga pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go! Seperti biasa guys, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global, market cap crypto itu di angka 2,32 triliun dolar atau naik sekitar 0,85%. Bitcoin sendiri di angka 56.249, turun 0,8%. Ethereum 3.494 naik 0,34%, Binance naiknya lumayan kenceng 12% ke $459 diakibatkan oleh news semalam di Binance yang mengatakan ada fund sebesar $1 billion yang akan dikucurkan oleh Binance gitu ya. Kemudian Cardano $2,13, XRP $1,11, Solana $148, Polkadot juga naiknya lumayan kenceng 6% ke $34, Dogecoin 0,22, Terra ada di $38,14. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk aja ke berita terbaru dulu guys. Nah, ini dari Cointelegraph ya. Dan judulnya adalah Need Some Bitcoin Hopium. This chart calls for new Bitcoin price all-time high by November. Jadi ada seorang analis lagi yang mengatakan bahwa ya kurang lebih di bulan November lah kita kembali akan ngeliat lagi all-time high di Bitcoin. Dan ada sebuah chart yang cukup menarik yang dia share yang menurut saya juga perlu teman-teman lihat gitu ya. Dan sebelumnya saya jelasin dulu ya, ini adalah chart tahun 2017 yang pertama ini. Yang kedua dan ketiga ini adalah chart sekarang gitu guys, alias tahun 2021 ya. Cuman bedanya yang ini adalah versi zoom out-nya, daily chart, ini versi zoom in-nya gitu ya. Jadi ini adalah pergerakan yang terjadi di sini nih guys. Nah, ya. Nah, menurut si analis ini ada persamaan pattern yang terjadi gitu ya. Di tahun 2017 kita ngeliat di sini ada rally kencang dari bawah ke atas gitu ya. Kemudian kita membuat rounded top. Oke, kemudian di sini ada trend line. Dan ketika kita breakdown dari trend line tersebut, kita retest, akhirnya kita koreksi lebih dalam dan masuk ke fase reaccumulation. Baru habis itu kita kembali naik dan menembus high sebelumnya, dan kita meneruskan penguatan ke atas. Nah, yang tahun ini terjadi juga menurut si analis sama patternnya. Kita membuat rally, kemudian kita membuat rounded top, dan di sini ada trend line juga. Ketika kita breakdown dari trend line tersebut, maka kita akan retest dan akhirnya kita koreksi lebih dalam masuk ke fase reaccumulation, dan sekarang kita dalam fase kembali untuk nge-retest lagi high sebelumnya. Jadi kita mungkin kurang lebih di fase sekitaran di sini gitu ya. Dan kalau memang kita akan mengikuti persis dengan pergerakan di sini, maka tidak lama lagi kita akan ngelihat breakout ke atas gitu ya. Tapi kalau mengikuti persis gitu ya guys, tidak harus tapi ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, ini kita masih setengah jalan gitu. Kalau misalnya kita mengikuti persis dengan ini. Nah, ini juga yang ketiga, gambar ketiga, patternnya juga sama gitu. Cuman ini kan versi mininya gitu kan. Ini adalah zoom out, hasil zoom in dari pergerakan di sini. Kita ada rally, kemudian kita membuat rounded top, kemudian di sini ada trend line. Ketika kita breakdown dari trend line, kita akan retest. Akhirnya kita koreksi lebih dalam untuk masuk ke fase reaccumulation dan kita kembali break ke high sebelumnya. Dan menurut si analis, ya area-area yang perlu kita perhatikan next ketika kita sudah breakout dari high sebelumnya adalah area Fibonacci extension 1,618 dan 2. Yang kalau kita cocokkan ke chart sekarang, maka 1618-nya berada di kurang lebih harga 87.000. Kemudian area Fibonacci extension 2-nya itu di angka 100.000 kurang lebih. Gitu ya. Kalau short term-nya, ya kalau kita lihat kita udah breakout dari high sebelumnya, dan next area menurut Fibonacci extension yang harus diperhatikan adalah sekitar 61 ribuan, kemudian 66.000. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Apakah kita akan mengulang hal yang sama dengan terjadi di tahun 2017? Atau ini hanya kebetulan belaka gitu ya? Teman-teman boleh bantu saya komen aja jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Next,
Nah, ini juga cukup menarik data on-chain hari ini dari Glassnode gitu ya. Yang mengatakan bahwa Bitcoin long-term holder supply is currently increasing at between 13 times and 15 times Bitcoin issuance. In other words, long-term holder are stacking sets 13 times faster than fresh coin are being minted by miners. Jadi kan setiap hari akan ada koin-koin baru yang bermunculan ditambang oleh para penambang Bitcoin gitu ya. Nah, sekarang long-term holder itu akumulasinya 13 kali lebih banyak daripada total Bitcoin yang ditambang setiap harinya. Jadi contohnya seperti ini, misalnya setiap harinya kita penambang Bitcoin itu mampu menghasilkan 5 Bitcoin per hari. Anggapannya contoh gitu guys ya, 5 Bitcoin per hari. Nah sekarang long-term holder itu mampu akumulasi per harinya 13 kali lebih besar daripada angka Bitcoin yang ditambang. Kalau misalnya angka Bitcoin yang ditambang per harinya 5 Bitcoin, maka tinggal dikali aja 13-nya. Ya kan? Berarti kurang lebih berapa? 65 Bitcoin per hari diakumulasi. Sedangkan per harinya cuma bisa dihasilkan 5 Bitcoin. Yang menyebabkan bahwa apa? Bahwa sekarang supply itu jauh lebih sedikit daripada demand-nya gitu kan. Demand-nya itu 13 kali lebih besar daripada supply yang dihasilkan per harinya. Itu harusnya adalah indikasi yang cukup positif gitu ya. Nah, ini garisnya ditunjukin dengan garis pink di sini, guys. Dijelaskan long term holder accumulating more than issuance. Jadi kalau di atas itu dia akumulasi, kalau misalnya di bawah ya distribusi lah istilahnya gitu ya. Distribusi paling besar kita pernah lihat ketika kita di tahun 2017 ini menjelang all time high itu, guys. Di pertengahan all time high kita ngeliat ada spike ke bawah yang cukup tajam gitu ya. Dan tidak lama kemudian kita ngeliat adanya downtrend atau bear market, masuk bear market gitu. Dan teman-teman ya bisa jadikan ini sebagai salah satu data lah yang cukup menarik gitu ya. Dan sekarang kita berada di all time high-nya. Sebelumnya belum pernah kita ngeliat angka 13,6 sampai 15 kali ini. Sebelum-sebelumnya itu tidak pernah gitu ya. Jadi sekarang itu long term holder akumulasinya masih jauh lebih tinggi daripada Bitcoin yang berhasil dihasilkan per harinya gitu ya. Itu yang kesimpulannya ditunjukkan di chart ini. Oke, dan di sini juga ada sebuah chart yang menurut saya cukup menarik untuk kalian lihat ya. Ini adalah chart Bitcoin dan dipadukan dengan indikator RSI gitu ya. Dan menurut ini dari TechDev ya, dari TechDev. Jadi ini adalah all time chartnya Bitcoin dari tahun 2009 sampai 2021. Nah, teman-teman bisa lihat beberapa kali kita itu membuat pola yang mirip gitu ya. Di tahun 2011 ketika terjadi bull market gitu ya, kita melihat ada double top di sekitaran puncak di sini. Dan ketika terjadi double top, maka next itu kita sudah akan mendapati bear market gitu. Jadi ini di sini teman-teman bisa lihat rally pertama, pertengahan jalan kita mendapatkan sentuhan RSI di atas, kemudian kita drop sedikit, kemudian kita kembali melanjutkan rally. Oke, kemudian kita mendapati double top, setelah itu kita mendapati bear market. Dan di sini teman-teman bisa lihat di sini juga ada indikator RSI yang menunjukkan bottomnya di situ ya. Nah, kita akan bahas high-nya dulu atau top-nya dulu. Nah, di tahun 2013 kurang lebih juga mirip gitu ya. Di pertengahan cycle kita akan mendapati semacam correction besar. Dan juga RSI mantul lagi ke bawah gitu ya. Setelah mencapai puncaknya, kurang lebih di sini, kita kemudian koreksi di RSI. Dan di sini juga koreksi dalam. Jadi pertengahan cycle itu ada koreksi panjang. Setelah itu kita kembali naik dan kita membuat lagi double top gitu guys. Sebelum pada akhirnya kita masuk ke bear market. Dan lagi-lagi RSI jika kita tarik garis trendline ini akan muncul gitu ya. Kurang lebih untuk menentukan area top dan bottomnya itu kira-kira di mana. Jadi ini sudah ditarik garisnya dari sini. Jadi ada trendline-nya juga di atas dan di bawah gitu guys. Nah, 2013 jadi sama juga ya dengan tahun 2011 kita mendapati double top. Di sini juga double top. Tahun 2017 adalah satu-satunya yang tidak terjadi double top gitu ya. Jadi kita ketika mencapai puncaknya itu langsung masuk ke bear market. Tidak lagi ada koreksi yang panjang di pertengahan cycle gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, di tahun 2021 kita udah pernah menyentuh topnya sekali juga. Nah pertanyaannya sekarang, apakah kita akan mengikuti cycle 2017 atau 2013 dan 2011, di mana kita akan mendapati double top di RSI sebelum kita masuk ke bear market,
Ataukah kita akan mengikuti yang 2017 ini, di mana kita hanya mendapati satu top di RSI, lalu kita sudah akan masuk ke bear market. Menurut kalian yang mana gitu guys? Nah, tapi menariknya ada yang berbeda gitu. Kalau misalnya kita pengen bilang, oh ini kayaknya ke 2017 lah gitu, daripada 2013 atau 2011. Kalau saya, mungkin saya juga prefer ke 2013 ya gitu guys ya. Karena apa? Teman-teman bisa perhatikan kalau di tahun 2017 ini, memang kita ngelihat tidak ada double top gitu ya. Tetapi ketika kita masuk ke bear market di sini, udah masuk start bear market, kita tidak pernah ngelihat indikator RSI-nya itu mulai naik ke atas lagi seperti ini. Sedangkan yang terjadi di tahun ini itu lebih mirip dengan yang tahun 2013, di mana kita koreksi cukup panjang di pertengahan cycle. Di sini juga koreksi cukup panjang di pertengahan cycle, dan sekarang RSI-nya indikatornya mulai naik lagi gitu. Nah, kita tidak pernah ngelihat hal yang sama terjadi di sini. Jadi kita tidak pernah ngelihat ada semacam pergerakan naik seperti ini di tahun 2017. Jadi kalau saya bilang ya, kalau saya pribadi ya, saya lebih yakin mungkin kita akan mengikuti cycle di tahun 2013 gitu. Secara indikator RSI gitu ya. Dan mungkin ya garis ini juga bisa kita jadikan sebagai informasi tambahan gitu ya, karena secara historis ini cukup akurat gitu guys. Berkali-kali ketika kita menyentuh area trendline di sini, baik trendline bawah ataupun trendline atas di sini, kita akan mendapati top ataupun bottom dari market tersebut. Jadi ketika kita nanti misalnya masuk ke bear market gitu ya, kemudian kita sentuh lagi trendline di sini, maka bukan tidak mungkin ini adalah area akumulasi yang cukup baik untuk kita gitu ya. Dan juga kalau misalnya nanti RSI udah mendekati area trendline di sini, itu juga bisa jadi menjadi indikasi kita untuk start taking profit gitu guys ya. Jangan sampai terlalu serakah, karena juga secara historis kita sudah mendekati topnya gitu. Jadi ya ini juga sebuah indikator yang menurut saya cukup penting untuk kalian tahu. Oke, jadi datanya cukup padat hari ini ya guys ya. Padat, dan ya sekarang langsung aja kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan yang saya katakan pergerakan liar itu yang tadi ini nih guys. Boom, di sini. Turunnya cukup dalam ya. Dan semoga ya, semoga lagi tidak ada dari kalian yang terliquid hari ini. Karena sekali lagi kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir guys, itu ada sekitar 58.000 lagi trader terlikuidasi. Jadi hampir setiap hari kita ngelihat sekarang itu ada puluhan trader yang terlikuidasi, puluhan trader yang margin call gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian tidak termasuk salah satunya gitu. Dan dalam 24 jam terakhir itu kembali ada likuidasi yang cukup besar gitu ya. Totalnya ada sekitar 221 juta dolar. Rata-rata itu adalah long gitu. Jadi orang-orang yang long dari kemarin itu rata-rata terlikuidasi. Shortnya ada sekitar 51 juta dolar. So, teman-teman kalau misalnya ngelihat data-data seperti ini, beberapa hari terakhir kita ngelihat likuidasi di mana-mana gitu ya. Harusnya sudah mulai bisa sadar gitu bahwa kondisi sekarang sebenarnya untuk trading itu tidak terlalu ideal. Cuman kalau memang teman-teman nekat mau trading, boleh. Tapi money managementnya itu harus diatur dengan benar. Kemudian stop loss-nya itu harus diatur dengan benar gitu ya. Jangan sampai kalian kemakan dengan kondisi market seperti ini. Nah, tetapi guys, semalam saya juga sebenarnya udah wanti-wanti gitu guys ya. Saya udah kasih tahu ke teman-teman sebuah area yang perlu dipertahankan oleh Bitcoin itu adalah di area sekitar 56.000 di sini. Di sekitaran sini. Nah, kenapa area ini harus dipertahankan Bitcoin agar bisa melanjutkan kenaikan ke atas? Karena sebelumnya teman-teman bisa lihat ini adalah sebuah minor support gitu ya, minor support di sini. Support, di sini resistance, di sini resistance, di sini resistance gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sampai mampu break dari sini, saya udah kasih tahu ke teman-teman, kemungkinan kita akan correction lebih dalam gitu. Bahkan kita menembus dari ascending channel di sini yang menyebabkan kita akan koreksi lebih dalam lagi, dan kita hampir menyentuh area support sebelumnya kita di sekitaran 53 ribuan dolar, namun tidak sempat dan kita langsung kembali naik ke atas. Jadi ini menunjukkan bahwa di sekitaran area di sini nih guys, ini kemungkinan banyak sekali orang ngantri gitu. Karena kan ini memang area support yang sangat kuat gitu ya, tapi mungkin orang curi start, taruh limitnya sekitaran sini, jadi ketika nyampe ke bawah itu langsung tereject lagi ke atas. Dan ini adalah
menurut saya indikasi yang cukup positif gitu ya. Kita on the way membuat semacam V-shape recovery gitu. Nah, tetapi masalahnya, ya, sekali lagi, kita harus mampu menembus dulu dari area resisten yang cukup kuat di sini, guys. Kalau short term menurut saya, kita masih bisa aja konsolidasi sebelum kita naik lagi untuk nge-retest at least area resisten di sini di sekitar 57.600 sampai 58.000. Jadi untuk attempt pertama kali kita tidak berhasil. Percobaan pertama untuk nge-break itu udah nggak berhasil. Sebenarnya bukan pertama kali sih, kita mencoba berkali-kali di sini ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini berkali-kali kita coba untuk break dari area resistance tersebut, namun tidak berhasil. Sampai akhirnya kita kehilangan momentum dan breakdown. Dan kita break dari 56.000 yang menyebabkan kita break down lebih jauh. Break lagi dari ascending channel sini yang membuat kita koreksi lagi lebih dalam. Sampai pada akhirnya kita menemukan support di sekitaran sini. Dan kita kembali terreject ke atas. Dan kalau misalnya secara price action, saya masih cukup yakin gitu ya, bahwa kita kayaknya masih akan kembali mencoba untuk break dari resistance tersebut. Tapi bisa jadi kita akan konsolidasi sedikit lebih lama di sini sebelum kita kembali untuk nge-retest lagi di sini. Nah, yang paling penting ya sekarang kita harus perhatikan area tersebut ya guys. Kalau misalnya kita sampai mampu break dari sini, konsolidasi, nah itu adalah saat-saat yang kita tunggu gitu ya. Karena kalau misalnya sampai itu terjadi, harusnya all time high sudah dekat gitu ya. Karena selepas itu, selepas area di sini guys, kalau kita sampai mampu break dari sini, konsolidasi di atas, area selanjutnya itu sebenarnya tidak lagi ada resistance yang cukup signifikan selain area all time high gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah mampu mencapai tangga di sini, tangga terakhirnya, dan kita mampu stay di atas itu, maka next itu udah kita akan tes ke all time high. Itu aja ya. Jadi ya, untuk short term saya pribadi masih prefer ke arah bullish gitu ya. Karena ngeliat juga momentumnya tadi fake out gitu ya. Jadi itu adalah dua indikasi positif menurut saya. So itu aja sih untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan sampai lupa untuk bantuan like dan share-nya guys kalau kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Dan pastinya kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.